Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai retorika dakwah. Sebelum kita memahami terlebih dahulu, kita mengenal apa itu retorika. Maka saya akan menyampaikan mengenai pengertian retorika dan ruang lingkup dari retorik. Bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian retorika dan yang kedua mengenai ruang lingkup dari retorika. Kita kaji, retorika berasal dari bahasa Yunani yaitu retor, yang dalam bahasa Inggris sama dengan orator, yang berarti orang yang mahir berbicara di hadapan umum. Para ahli juga berpendapat mengenai pengertian dari retorika. De Becket, retorika adalah seni untuk mengefeksi pihak lain dengan tutur, yaitu dengan cara memanipulasi unsur-unsur tutur itu dan respon dari pendengar. Menurut Ensiklopedia Britannica, retorika adalah the art of using a language in such a way as to produce a desired impression upon the hearer or the reader. Artinya, seni pemakaian bahasa dengan cara tertentu untuk menghasilkan kesan yang diinginkan dari pendengar atau pembaca. Selain itu, ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Plato, retorika adalah merebut jiwa manusia melalui kata-kata. Yang kedua, menurut Korax, retorika merupakan kecakapan dalam berpidato di depan umum. Yang ketiga, menurut Bishop Wesley, retorika adalah sebagai masalah bahasa. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa retorika dalam arti luas adalah seni atau ilmu yang mengajarkan kaidah-kaidah penyampaian tutur yang efektif melalui lisan atau tulisan untuk mengefeksi atau mempengaruhi pihak lain. Sedangkan retorika dalam arti sempit adalah seni atau ilmu tentang prinsip-prinsip pidato yang efektif. Pula retorika sebagai seni dan juga retorika sebagai ilmu. Retorika sebagai seni adalah berfungsi sebagai cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan yang kedua, retorika sebagai ilmu itu berfungsi untuk menerangkan fenomena atau kejadian atau keadaan yang menyangkut retorika. Jadi, fungsinya adalah sebagai penjelas. Selanjutnya adalah akan kita bahas mengenai ruang lingkup dari retorika. Menurut Aristoteles, retorika tidak hanya menjangkau masalah berpidato saja, karena retorika ini mencakup masalah dalam tutur bertulis, atau dalam kata lain, ruang lingkup dari retorika adalah seluruh masalah kejadian dalam bertutur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup retorika dalam arti sempit. Yang pertama, ada persiapan pidato. Nah, sebelum kita melaksanakan yang namanya pidato, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu. Yang kedua, penyusunan pidato. Nah, penyusunan ini berkaitan dengan rancangan atau susunan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, penyampaian pidato. Nah, penyampaian pidato ini berkaitan dengan cara kita menyampaikan pidato, apakah menarik bagi para pendengar atau tidak. Yang ketiga adalah cara-cara berpidato. Nah, dalam berpidato ini pasti membutuhkan kiat-kiat khusus supaya pidato kita didengar banyak orang dan terlihat menarik pastinya. Yang kelima, pidato-pidato khusus. Untuk membuat sebuah pidato, itu harus menyesuaikan tema dan juga topik yang akan dibahas. Pastinya ada beberapa pidato-pidato khusus yang dibahas. Yang keenam adalah evaluasi pidato. Nah, evaluasi pidato ini berkaitan dengan pidato yang telah kita sampaikan. Apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita pelajari kembali dari pidato yang telah kita sampaikan. Yaitu tadi
retorika dan juga ruang lingkup dari retorika. Demikian penuturan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.